warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wassarid akhlaqana bil hilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap pengurus dan panitia pelaksana program PUP dari PBNU, khusus Bapak Wakil Ketua Direktur Bapak Izzuddin Syamar, sama aja. pakai sin atau sim Pak? Kasih apa artinya dia? Kalau sama dengan kesabarannya mulia, luhur samia sama itu. Kalau sampai Allah. Bapak Jamali, Pak Bukhari dan para teman-teman pengurus PBNU yang lainnya yang tidak bisa saya sebut persatu, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Segenap PIC dari kabupaten dan kota Jawa Tengah yang saya hormati, kemudian Pasda POP Jawa Tengah yang saya hormati, dan tidak lupa di para senior yang ada Pak Fauzin di Ketua Partai Periode lalu Jawa Tengah dan sekarang naik ke pusat Pak ini. Dan juga senior di Ma'arif periode lalu ada Pak Sekretaris Pekalongan ya, Kabupaten Pekalongan ya. Dan Pak Raufik dari Purworejo dan Pak Agus dari Klaten dan bapak-bapak lainnya. Ini tempat saya untuk jelas nih, ngomong tanpa mengurangi hormat saya yang saya hormati semuanya para senior dari Ma'arif cabang, dan tidak lupa para bapak ibu guru semuanya peserta penguatan literasi numerasi pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita semuanya bisa menuntaskan dan menyelesaikan kegiatan penguatan literasi numerasi untuk para guru-guru SD di bawah naungan EP Ma'arif Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh pengurus EP Ma'arif PBNU mulai dari hari Kamis sampai malam hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan kesan yang cukup luar biasa dari kelas literasi numerasi. Semoga acara kita dan panjenengan semua selamat hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah. Amin. Yang membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dan kebaikan kemajuan untuk sekolah-sekolah panjenengan di daerah masing-masing. Allahumma amin. Dan panjenengan semuanya semoga juga diberi Allah umur panjang, sehat walafiat, memudahkan rezeki yang halal berkah dan diberi keturunan yang soleh-soleh. Dan semuanya telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena acara malam hari ini rupanya menunggu saya. Sebenarnya setelah maghrib dimulai pun nggak masalah sebenarnya. Cuman Pak Oki, Pak Askar Sekjen tadi siang WA saya sedang berjalan dari Makassar tadi, dari Makassar terus ke Surabaya terus naik kereta sampai Semarang jam 8 pas. Sampai sini malah masuk. Alhamdulillah jalan sehat. Hanya sekitar 400 meter atau 500 meter tadi. Sama Pak Bendahara itu, didampingi Pak Bendahara yang langsing itu, alhamdulillah berkurang. Saya di Makassar 3 hari sama hari Kamis cuma Sabtu dalam rangka untuk menyusun kurikulum PNO-an PMA PBNU yang insya Allah ke depan akan menjadikan standar nasional. Jadi sekolah madrasah di bawah naungan Ma'arif se-Indonesia nanti akan mendapatkan rumusan kurikulum PNO-an atau Ahlussunnah wal Jamaah dia, karena memang Ma'arif di Indonesia ini tidak semuanya telah menerapkan dan melakukan program penguatan Ahlussunnah wal Jamaah melalui
kurikulum, buku, bahkan diklat. Yang cukup sistematis dan komplit adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah ini sudah punya kurikulum, sudah menerapkan bukunya, plus sudah ada program diklat guru GN1. Dan insya Allah nanti akhir bulan kita akan mengadakan pelatihan atau diklat untuk para pengawas penggerak ya, di daerah-daerah Jawa Tengah. Jadi kita periode ini membangun sistem mutu ya, untuk bagaimana sekolah madrasah Jawa Tengah ini mutunya bisa berkembang, tidak berputar pada kegiatan yang seremonial ya, yang tidak produktif. Karena kami membentuk ya, setiap daerah itu membentuk namanya apa? Pengawas penggerak ma'arif yang terdiri dari pengawas dan beberapa para tokoh yang dipercaya untuk bisa dijadikan pengawas. Tugasnya diantaranya adalah untuk penjamin mutu, kemudian untuk pendampingan akreditasi, kemudian untuk evaluasi monitoring, dan yang terakhir untuk pengawalan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nanti ke depan kalau ada sekolah, terutama sekolah ya atau madrasah yang kok tidak ada mata pelajaran keilmuan, maka ditegur oleh pengawas penggeraknya di daerah masing-masing. Kalau untuk ma'arif harus ada apa? keilmuan. Jadi ada kurikulumnya, ada bukunya, ada diklat gurunya, plus ada yang kontrol dan ngawasi di setiap daerah. Sehingga penguatan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah ini benar-benar di Jawa Tengah bisa berjalan dengan masif dan benar-benar bisa terselenggara dengan baik di setiap satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah di Jawa Tengah. Semoga ke depannya bisa berlanjut program ini, karena ini merupakan ciri khas dari Nahdlatul Ulama atau LP. Semoga nanti program BP bisa lancar Pak, karena nanti selainnya akan dibentuk tim kecil untuk merumuskan lebih matang lagi konsep kurikulum keilmuan di Indonesia untuk standar nasional. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus BPLO yang mewakili Bapak Izzuddin dan Bapak Jamal dan serta tim yang sudah menunjuk Jawa Tengah menjadi salah satu sasaran program POP dari Kemendikbud pada periode ini. Semoga nanti bisa berjalan lancar dan tentu menghasilkan hal-hal yang kita harapkan, yaitu bagaimana literasi numerasi ini bisa benar-benar dilakukan dan dicerap oleh sekolah, kepala sekolah ya, di bawah naungan ma'arif di Jawa Tengah. Kalau boleh jujur, ma'arif itu visinya sangat mulia sekali dan sangat berat sekali. Tadi panjenengan sudah menyanyikan ya, dari awal, yaitu ma'arif. Tugas ma'arif itu tidak hanya membangun fisik, tapi membangun jiwa dan raga. Jadi maksudnya ya, membangun jiwa dan raga. Kemudian apa? Menuju masa yang jaya, berilmu, beramal dan bertakwa, dan mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Maros ini sangat padat sekali sihnya. Jadi kalau panjenengan hafal Maros ma'arif ya, insya Allah milik visi-visi ma'arif dalam mendidik anak-anak kita melalui sekolah dan madrasah. Jadi membangun jiwa dan raganya, ya, melahirkan atau menyiapkan insan yang berilmu, berakhlak dan bertakwa, dan yang terakhir membangun apa? Islam atau mengembangkan Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah tadi melalui keilmuan. Tentu di sini kaitannya dengan literasi numerasi adalah bagaimana panjenengan semua punya tugas dan tanggung jawab di sekolah masing-masing untuk mengembangkan kemampuan intelektual para peserta didik. Kalau merujuk salah satu pendapat para ulama, pendidikan itu apa? Yaitu tanmiyatul quwa al-jismiyah wal aqliyah wal khuluqiyah belum kamalah. Jadi hakikat dari pendidikan adalah apa? Mengembangkan potensi kuat, namanya kuat, potensi fisik jismiyah, kemudian potensi akliyah intelektual, dan yang ketiga adalah potensi
khuluqiyah, moral atau akhlak. Agar apa? Agar manusia yang dulu kamalan, agar manusia itu menjadi manusia seutuhnya, yang benar-benar manusia. Jadi tugasnya panjenengan adalah bagaimana menjadikan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Tidak hanya fisiknya yang kuat, tidak hanya intelektualnya yang kuat, tapi juga moral atau karakter akhlaknya juga kuat dan mulia. Kira-kira berat panjenengan bukan? Berat jika itu dianggap beban, ringan jika itu dianggap sebuah kemuliaan dan kepercayaan yang diamanahkan kepada kita semua. Semoga ini tidak menjadi beban ya, tapi menjadi satu hargaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diciptakan sebagai seorang pendidik atau seorang guru, seorang murabbi, seorang muallim dan seorang ustaz. Nah, literasi numerasi ini adalah dimensinya akliyah, intelektual. Dan memang pemerintah periode ini fokus pada pengembangan literasi numerasi, karena memang merujuk hasil riset PISA, ya, salah satu lembaga riset internasional, bahwa kita ini masih nomor 3 atau 2, ada yang ngomong 3, ada yang nomor 2, dari bawah maksudnya Pak, dari atas, dari 73 atau 74 negara itu kan, nomor 3 dari bawah, dari 73 negara kita untuk literasi numerasi, bahkan sains ya, itu nomor dari bawah nomor 3. Tentu ini menjadi satu pemikiran ya yang mendalam dan bagi pemerintah. Dan kalau kita sering mengatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama, bahkan hampir 50% itu, Pak. Nah, kalau kita ngomong 50% masyarakat NU adalah masyarakat Indonesia adalah NU, berarti kita berkontribusi besar ya, di dalam menentukan posisi nomor 3, nomor 4 dari bawah itu. Gitu kan? Kita karena Indonesia ini 50% hampir 50% itu adalah warga itu. Dan sekolah madrasah yang paling banyak adalah dari warga itu. Dan saat ini posisi ini nomor 3, nomor 4 dari bawah, berarti kontributornya siapa terbesar? Oke, makanya ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka oleh karena itu, tentu kita di NU tidak hanya semangat berlomba-lomba mendirikan lembaga pendidikan ya, tapi bagaimana benar-benar diimbangi dengan kualitas, ya, kualitas baik di sekolah maupun madrasah, sehingga proses mencerdaskan bangsa, sebagaimana di dalam lagu Indonesia Raya ya, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan nusa dan bangsa ini bisa benar-benar terwujud dan terrealisasi melalui Nahdlatul Ulama. Bahkan kitalah pemilik aset Indonesia. Artinya apa? Maju mundurnya, pinter gobloknya Indonesia adalah di tangan Nahdlatul Ulama. Di sini pentingnya kenapa Eko berpikir keras untuk bagaimana mengembangkan pendidikan sekolah madrasah. Oleh karena itu, Pak Nadiem yang melalui kabinet Pak Jokowi ini merumuskan satu kurikulum yang baru, ya, pengembangan dari Multilas, itu fokusnya pada 3, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Nah, literasi di sini atau numerasi tidak menjadi mata kuliah khusus atau mata pelajaran khusus, tapi bagaimana ruh literasi dan ruh numerasi ini bisa masuk ke semua mapel. Betul Pak? Karena masih banyak yang tidak paham itu. Literasi seolah hanya baca, nulis juga. Literasi adalah sebuah spirit, numerasi adalah sebuah spirit, dan karakter adalah sebuah spirit untuk bagaimana bisa masuk ke semua mapel tanpa harus ada mapel khusus literasi, numerasi ataupun karakter. Nah, ini tugasnya guru untuk bagaimana punya kemampuan, ya, kecakapan, ya, menjiwai dan melakukan pendekatan metode pembelajaran di kelas atau di luar kelas, bagaimana nuansa-nuansa atau ruh literasi, numerasi ini dan karakternya bisa masuk ke semua mapel apapun, termasuk mapel KNU yang kita rumuskan di sana. Jadi literasi adalah bagaimana kita membekali anak kita punya kemampuan berpikir ilmiah di dalam menyelesaikan kehidupan.
sekitarnya nggak ilmiah ya, nggak dulu. Ada banyak teori ya, banyak eksperimen dalam menyelesaikan problem kehidupan sosial, budaya, masyarakat, ekonomi dan seterusnya. Tapi karena kita lemah literasi di dalam memahami fenomena kehidupan ini, kita agak dulu gitu. Termasuk numerasi. Bagaimana numerasi ini menjadi satu kecakapan mendasar yang dimiliki anak-anak kita di dalam menyelesaikan kehidupan kaitannya dengan membaca simbol-simbol angka-angka atau ya simbol-simbol angka-angka itu dengan pendekatan yang matematis dan logis. Contoh lah, kalau di pesantren, anggap bab faraid, apa itu? Itu numerasi jelas itu. Kalau mati terus bagi bingung deh. Beli aplikasi yang paling praktis. Terus yang kedua falak, pasti bingung ya. Apalagi kalau bisa dikajian pas pakai rubuh pak, pakai rubuh yang separuh itu lingkar itu. Jadi numerasinya lemah, bingung nih. Jadi pondok banyak, ada buyu pakai hitungan numerasi jelas itu. Zakat ya, termasuk zakat ubudiyah. Kalau ubudiyah ada zakat, termasuk menentukan waktu sholat, awal bulan akhir bulan. Kalau di buyu muamalah transaksi ya, baik itu kan ada perbankan kalau sekarang. Kemudian di waris mawaris ada, di falak atau ada semua. Jadi bahkan untuk memahami kitab-kitab kuning atau pelajaran agama ya di pondok pesantren atau di rumpun PAI, itu pun numerasi sangat dibutuhkan. Nah, ironisnya itu semua jadi momok anak-anak kita, termasuk kita dulu. Kalau saya ngomong sebelum pasti dulu ya, Pak ya. Ini saya kira jangan diterus-teruskan, kan? Maka kami pribadi dan Arif sangat mengapresiasi program pengembangan numerasi literasi yang dicanangkan dan diselenggarakan oleh Kemendikbud ya, dengan merangkul ormas-ormas di Indonesia yang namanya adalah Nahdlatul Ulama melalui Ma'arif. Termasuk karakter ini juga harus masuk ke semua mapel. Siapapun gurunya, entah itu guru bahasa Inggris, guru IPA, olahraga, semuanya harus mampu mengeksplorasi nilai-nilai karakter dalam mapelnya. Karakter kejujuran, karakter gotong royong, karakter apa Bu? Pak, religius. Ada 5 karakter ya yang dikembangkan oleh Kemendikbud melalui Pancasila itu. Nah, itu kemampuan guru. Apapun mapelnya harus mampu mengeksplorasi dan menunjukkan, menampilkan nilai karakter di setiap mapel, sehingga pembelajaran karakter itu tidak melalui kognitif, tapi melalui kebiasaan keteladanan, sesuatu hasanah tanpa disadari oleh anak-anak sudah melaksanakan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai religius, nilai-nilai gotong royong, ya, nilai-nilai yang lainnya. 3 hal ini, ya, numerasi, bagaimana membekali anak kita untuk berpikir yang logis, matematis, banyak sekali ya. Bahkan kita kadang-kadang membuat dapur, buat misi pun kalau matematika lemah, bingung. Buat ada wudhu barang, matematika tidak kuat ya, lemah ya. Dan untuk literasi bagaimana membekali anak kita untuk punya daya pikir yang ilmiah, menyelesaikan problem kehidupan secara ilmiah, dan yang ketiga karakter yang sangat penting. Saya kira 3 ini menjadi hal yang mendasar dan pokok yang harus dimiliki oleh anak-anak kita di Ma'arif ya, terutama di sekolah dan madrasah di Jawa Tengah dan se-Indonesia. Insya Allah dengan kegiatan ini semoga bisa mendorong ya, dan menstimulus panjenengan di sekolah-sekolah SD terutama di Jawa Tengah untuk bagaimana benar-benar mulai besok ya, ini ruh spirit literasi numerasi dan karakter bisa masuk ke sekolah panjenengan, terutama di semua mapel dan semua guru ya, bisa melaksanakan itu semua. Dan kami pribadi berharap kegiatan ini tidak hanya kegiatan yang selesai, maka tidak ada pendampingan tapi semoga mau didampingi Pak. Itu gimana Pak? Mau didampingi Bu ya Pak? Mau lah ya. Ada tanggung jawabnya dong. Kita ini pemilik Indonesia. Maju mundure APL Indonesia untuk Nahdlatul Ulama. Bahkan ambruk Bu Pak. Ambruk Indonesia itu kotor kaca kayak Nahdlatul Ulama. Nah Indonesia pecah, itu guys selesai. Jadi khilafah insyaallah. Jadi khilafah. Jadi kami berharap kegiatan tidak hanya berhenti ya, dan seremonial saja, tapi benar-benar ini nanti menjadi sukarela ya. Kemarin program universitas yang tetap menjadi literat,
menerap dan jadi yang berkarakter. Orang kok program tidak terus suka, ini program ajarkan betul. Karena ini visi kemanusiaan ya, visi kemanusiaan untuk mencerdaskan anak-anak kita, terutama bangsa kita yang tercinta yaitu Indonesia bisa kayak gini. Yang terakhir, saya ingin bercerita ya sedikit saja bahwa saya di Pati Kaca itu punya omongan sekitar 60 putra putri, semuanya di mata Al di 19 saat itu. Itu saya memang termasuk sejak dulu aktif di literasi ya, bisa nulis, diskusi, dan buku dan seterusnya. Maka salah satu program Arif tadi ini adalah literasi. Kita punya web setiap hari ngupload cerpen, opini, artikel, saya bahkan dikasih royalti 50.000. Kalau cerpen 100.000 Pak. Jadi kalau kita awal bulan itu pasti transfer uang ke para penulis. Dan penulisnya tingkat nasional semua itu, tidak hanya cek-cek. Makanya Mak Arif jarang masuk karena bersaing dengan penulis nasional. Kita punya penerbit namanya Asna Pustaka, Al-Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, kita sebut Asna. Itu sebenarnya kita ingin memfasilitasi guru Arif untuk berkarya. Saya ingin menerbitkan buku, guru ISBN, buku Arif datang terbitkan. Kita punya YouTube, kita punya medsos banyak aktif alhamdulillah. Dan kita coba jurnal ilmiah Bu Pak, kita punya jurnal sama. Itu juga sama, memfasilitasi guru Arif untuk meningkatkan kredit poin. Jurnalnya Asna juga namanya, jurnal Asna. Dan kita mengadakan apa? Kemarin lomba kelas literasi. Itu sebenarnya visinya, awalnya visinya ketua ya, memang kebutuhan inti literasi. Kemudian menjadi program Arif. Dan saya di pondok sama. Anak-anak itu saya bangun perpustakaan, ada koran, ada bedah buku setiap 2 minggu sekali, nulis sendiri, di bedah-bedah sendiri, di moderator sendiri, nulis makalah sendiri, nah semua itu. Bahkan kalau saya Pak Azinanya nulis. Jadi kalau poinnya 10 sampai 20 nulis puisi. Azinan. Nanti poinnya 30 sampai 40 nulis esai artikel. Kalau sudah ratusan nulis buku, minimal halamannya 50. Terserah bernulis karpus semuanya nulis. Sudah saya sediakan perpustakaan, saya kasih program support masuk, hasilnya adalah menulis. Alhamdulillah saya ngomong dengan anak, loh Jom, semakin kamu rajin melanggar, insya Allah semakin produktif. Saya setuju. Gimana? Bahkan anak-anak yang nakal-nakal Bu Pak, itu ketika wawancara Pak. Kalau harus nakal-nakal, insya Allah ketika lancar. Apa yang saya usul-usul, ini mau terus bulan itu, gak bisa ngetik gitu. Bahkan kita pernah menerbitkan kumpulan puisi hasil takziran. Betul, ada masih ada ini. Jadi mau kumpulan puisi hasil takziran. Mulai MI, MTS sampai Alia itu ada. Saya campur, saya edit. Karena ratusan puisinya, ya saya pilih aja gitu. Nah ini mungkin ini strategi ya, strategi yang mungkin takzirannya disuruh lari, suruh angkat kaki, disuruh ngasih WC, variasi lah. Ada yang ditulis puisi, artikel, dan seterusnya. Banyak ya, kayak fiksi maupun fiksi. Itu juga untuk pengembangan literasi. Kan keren nanti, selain dengan kumpulan esai, kumpulan puisi, kumpulan itu gambar ya, lukisan. Suruh lukis saja, suruh gambar anak-anaknya, atau kaligrafi lah. Pokoknya minat bakat ya. Jadi takzirannya edukatif, tidak bullying atau kekerasan. Insya Allah jalan, punya saya jalan alhamdulillah. Bisa jalan-jalan tapi jalan. Ini kan keren, kumpulan buku artikel hasil takziran, kumpulan puisi hasil takziran, kumpulan kaligrafi dari takziran. Kemudian upload itu di teladan di bawah-bawah. Ini yang saya terapkan dengan anak ya. Di kajian di sana saya terapkan sudah sejak tahun 2012 sampai sekarang. Jadi saya memotivasi, silahkanlah melanggar terus, insya Allah akan produktif. Ini contoh ya, contoh bagaimana mengenal literasi. Nah, sekarang itu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat kepada panjenengan semuanya dan semoga bisa diterapkan betul ilmunya yang telah diberikan oleh para fasda dan para pengurus UPNU. Semoga sekolah panjenengan tambah hari tambah maju. Amin. Tambah pintar-pintar, tambah berkarakter anak-anaknya. Dan mari kita tutup acara malam hari ini. Malam hari ini
Al-Fatihah. Semoga membawakan kepada semuanya. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.